Meskipun di pinggiran, tapi kita harus waspada ya kan, berhati-hati karena ombaknya begitu besar dan kita harus pasangnya itu dengan cara menyelam. Nah ini deh, kita akhirnya dapat satu nih. Wah, ternyata rasanya itu hampir mirip dengan markisa, asam seger. Nah, ternyata juga banyak mengandung air di sini tuh. Makanya cocok banget untuk menghilangkan dahaga. Rasanya itu, cuyunya ini gurih sekali. Nah, untuk ikannya ini empuk, manis, seger. Wah. Bukan anak negeri namanya kalau mainnya nggak di alam. Setuju tidak? Karena siang ini, aku mau mencari kepiting di daerah Pantai Keben, Ngadipuro. Wah, kalau soal kepiting sih, aku nggak bisa nolak yo anak negeri. Lah, wong kepiting itu adalah makanan laut kesukaanku. Iku, ukurannya sebiro, dapat silan gini lho. Yo anek sing cilik, anek sing gede yo rene-rene Mas. Oh, segede ning darah di Mas. Siapa Mas pengen nggih kene iki banyune merisat. Lho iya kok ora enek banyune. Lah iki Mas goleki kepitingnya apa nek nek banyune ngene iki. Golek nang ndi ki terusan Mas? Niki langsung ning segorone Mas. Segoro kono wae yo. Tenang, walaupun air muara sedang surut, kata Mas Ampun, kita masih bisa mencari kepitingnya di pinggir pantai berkarang kok. Yuk lanjut jalannya, semangat pokoknya. Ini dia nih anak negeri, lokasi pencarian kepiting yang kami tuju. Tapi kok lumayan serem yo, lihat saja tuh ombak besarnya. Ayo Mas Habib, coba masang Mas Habib. Oke. Masang umpannya. Nah, Diikat kene bae Mas yo. ya. Sekarang kita mau cari kepiting muara ya Re ya. Tapi karena tadi muaranya itu airnya kosong, kemungkinan besar kepitingnya juga nggak ada. Akhirnya kita pindah ke pinggiran laut ini ya. Nah ini bakal kita pasang di karang-karang. Ini kita pasang umpannya terlebih dahulu. Ini umpannya pakai salak laut ya Mas ya. Iya. Wes, ayo Lis, pasang yo. Ayo. Tunggu itu oke. Ayo Mas. Ini alatnya sampai seneng gawe. Wah, nyelam lagi. Yaudah. Paling gak jajal. Mas, Iya. kocone sampean Mas, sampean Oh, gawe kudu Mas. gawe iki Mas. Iya, Ben-benan. terus Sik, iki lanjut yo. Ya kene tak kumpuli Mas. No. Bisa ya? Ya. Langsung pakai Mas ya? ya, Oke. Ayo Mas, gini Mas. Iki Mas ya. Nah, Wes yo. Tunggu kene yo, kene Lis. Ya. iki tak bawae Tukaknya oleh akeh. ini nanti ini baru angkat ini. Waduh, bergerak di alam liar dengan arus yang cukup kuat memang bukan perkara mudah yo anak negeri. Kita akan cepat lebih lelah karena tubuh akan berusaha menahan bahkan melawan arus yang ada. Meskipun di pinggiran, tapi kita harus waspada ya kan, berhati-hati karena ombaknya begitu besar dan kita harus pasangnya itu dengan cara menyelam. Jadi harus hati-hati ya Reo. Oke, Mas coba Mas. Oh iya anak negeri, karang ini adalah rumah bagi kepiting. Mereka senang tinggal di tempat seperti ini karena dapat bersembunyi dari serangan predator dan juga dapat berkembang biak dengan baik karena terlindung dari kuatnya arus air. Nah, kepiting termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi kalau siang hari, kepiting seringnya menghabiskan waktu untuk bersembunyi. Jadi memang paling pas kalau kita pasang jebakan di sela-sela kerang seperti ini. Jadi masang rendetnya itu di dalam karang ya. Ada lubang itu yang biasanya dibuat sembunyi kepiting. Rendetnya kita pasang di situ. Arusnya di dalam sangat kencang. Oh, tuh. Sampai ke bawah arus. Dan berhati-hati deh. Nah, ini udah terpasang, tinggal kita tunggu aja. Terus minta ini Mas yo. Sampai dia betul yo. Mas. Sekarang gunanya ini Mas. Rong ini kono kae yo, gula kono yo. Sini nih. Ikutin Mas, ikutin. Iya kan Mas yo. Ya. Sambil menunggu kepitingnya masuk perangkap, lihat dulu yuk anak negeri, pemandangan dari Pantai Keben ternyata indah banget yo.
Lokasi dengan pemandangan indah ini berada di Pantai Keben, Ngadipuro. Anak negeri harus kesini sendiri dan nikmati keindahan alamnya. Nah ini deh, kita akhirnya dapat satu nih. Aduh. Jadi setelah radiator terpasang di celah dari batuan karang, nggak begitu lama nih. Umpannya juga langsung kemakan. Nah, ini kita dapat kepiting yang satu, cukup lumayan besar. Sudah, ini kita ambil dulu, kita cek radiator yang lainnya. Ayo Mas, yuk. Ayo. Nah, ini aku lagi sidang Mas. Ini orang ini. Nah, kepiting yang kita dapat ini ukurannya cukup lumayan besar. Dan lihat, wah ini lah, kemana hilang Mas? Saking tajamnya ini ya, apa? Capitnya. Nih, umpannya kita pasang bisa sampai hancur nih. Bahkan yang satunya ini yang hilang. Landep berarti ya Mas yo? Harus berhati-hati karena emang capitnya itu dia tajam sekali. Wih, lihat tuh anak negeri. Dari semua rendet yang kita pasang, semuanya dapat kepiting. Ini berarti kita sedang beruntung. Tapi karena ombak semakin besar, kita sudahi saja yuk pencarian kepitingnya untuk hari ini. Meski sedang beruntung dapat kepiting, keselamatan kita tetap harus yang utama. Kita ambil kepiting secukupnya saja yo. Oke. Ah, ini hasil buruan kita hari ini. Ya, jadi kepitingnya ini ukurannya cukup lumayan besar sekali ya, Lis ya. Nah, ini walaupun 3 tapi udah cukup. Karena emang tadi arusnya itu cukup kencang, jadi emang kita harus cari 3 aja udah nggak apa-apa ya Mas ya. Iya, Cukup ya Mas iki. Gede-gede ngene iki ya. Iya. Wis luwih iki aku. Tangan yuk, dianu yo. Masak sih. Dimasak. Oh. Ayo Mas, Mas. Kamu kok ngene ya, Mbak? Iya, tapi enak. Biasanya digawe botok. Waduh, kok jadi aku sendirian seperti ini? Kemana yo Mas Sampu dan yang lainnya? Ini kepiting aku yang bawa. Tapi kok ya sudah lapar sekali yo. Mau Mbak RT. Mbak, Apa? iki mau ana arek telu mlayu. Sampe ngerti lah. Enggak, ya Mbak ya. Enggak enek sing liwat. Iki godhong apa? Tempuan. Kayak apa? Digawe pepes biasa deh. Oh iso? Iso. Nah, pas banget iki lho. Aku kan entuk piting. Ah. Pepes bae apa? Gelem ra sampe tak ajak masak? Iya, Sak. Tenan gelem toh? Ya. Ayo. Pucuk di cinta, ulam pun tiba. Aku masak dengan mbak-mbak ini aja deh. Nah ini lore kepiting muara. Ini salah satu kepiting yang banyak dicari karena mempunyai banyak manfaat dan bisa diolah untuk menjadi masakan apapun. Kali ini mau kita olah dengan daun sembuan. Ya toh bener toh? Mas iki sopo to sakjane iki? Sopo? Mas? Dhewe kok yo gelemen lho dijak masak karo Mas iki. Ora Yo kenal. iya lah, liru kenalan yo. Ora, Mas. Wis kenal lo yo. Aku Apip, Jana Negeri. Oh, lha sampean sapa iki? Aku Hana, Mas. Aku Puput. Ya wis yo. Wes masak. Beneran iso diolah iki. Iki iso iki diolah, Mas. Iki tak tunggu iki, Mas. Oh. Sip, bener kata mbaknya yo. Tak kenal, maka tak sayang. Tak kenyang. Wes, langsung aja kita mulai memasaknya. Oh iya anak negeri, memasak kepiting yang masih segar nggak perlu bumbu yang aneh-aneh. Karena rasanya sudah pasti enak. Belah kepitingnya terlebih dahulu untuk membersihkannya. Dan juga agar mudah saat dimakan nanti. Karena kepiting memiliki cangkang yang lumayan keras. Sik, yo. Awakmu mentet Jan. Duduk, Mas. Yo, Ngabune entuk to. godhong sembukan iki, Mas. Emang iya? baunya itu keras. Ah dintut wong 1000 aku Han. Tak kira untutmu Han. Duduk, Mas. Kene balik nang. Berarti ya. Duduk, Mas. Ah, cen ambune tapi enak ya. Enak, Mas. Walah,
Bau yang kurang sedap ini ternyata berasal dari daun sembuan atau daun kentut-kentutan yang sedang dihana tumbuh. Selain kepiting sebagai bahan utama, daun sembukan sengaja kita gunakan sebagai campuran untuk menambah cita rasanya anak negeri. Kepiting sudah siap, daun sembukan juga sudah siap. Sekarang waktunya membungkus kedua bahan menggunakan daun pisang. Penggunaan daun pisang sebagai pembungkus juga ada alasannya anak negeri. Daun pisang akan mengeluarkan zat lilin ketika dipanaskan. Nah, zat itulah yang akan menambah cita rasa dan aroma yang khas, sehingga makanan akan menjadi lebih lezat. Begitu anak negeri. Wis mari ini dibakar ya, Mas ya. Ya Mas, wis selalu wae aku Mas. Ini daunnya ini siji iki. Ini wis siap iku. Wis siap. Beb. Ayo, Yo. Iki langsung dibakar iki. Yo. Letakkan kepiting yang sudah dibungkus menggunakan daun pisang di atas bara api, kemudian tutup atau tumpuk menggunakan batu. Nah, ini kita tambahin batu ya, Rek, ya, karena sifat batu yang menyerap panas dan sebagai pengantar panas yang cukup baik, sehingga nanti nggak gosong matangnya. Nih. Walah, udah nggak sabar aku. Ini sih sudah pasti enak yo anak negeri. Kebayang sih, manisnya daging kepiting dipadukan dengan daun sembukan dan aroma khas daun pisangnya. Iki tandane kepiting wis mateng iki lho, warna dadi abang. Iki lho. Bisa niki ya. Ya ora aja cuma lho batune panas iki. Lihat tuh anak negeri, bener-bener menggugah selera yo. Apalagi kalau kalian mencium wangi semerbak masakannya. Bener-bener membuat perut tambah lapar. Tapi tenang, kepiting bakar batunya sudah jadi kok dan siap untuk disantap. Enak loh. Mari makan anak negeri. Walah, ini sih yang dinamakan lezatos kronyos-kronyos bledos jos kotos-kotos, alias enak banget yo. Enak ya. Emang paling pas yo anak negeri, makan dari hasil tangkapan sendiri, bener-bener enak dan puas banget. Karena alam memberikan banyak manfaat. Rasanya gurih ya. Gurih ya? Gurih. Manis-manis piye lho Mas? Alah kayak senyumuyan ya. Nah, jadi setelah dimasak dengan matang, nah, kepiting muara ini rasanya itu dia manis, dagingnya juga empuk, dan jangan lupa ternyata mengandung B12 yang cocok untuk perkembangan otak kita. Ben tambah cerdas ngono lho, Put. Oh, Jadi jokai mangan iki. Nek nih yo. iya, tekne ya. Jadi entek sampean iki. Bergeser ke dataran tinggi, aku akan mencari buah yang hanya dapat tumbuh di pegunungan. Apalagi kalau bukan karika. Oh, niki Pak wite karika, Pak. Iya. Wah. Wite karika. Wite berarti iki yo. Iya, wite. Nah, iki lek tak penek gak muat ya, Pak ya? Nek sampean penek iki ceblok, Mas. Oh, ceklek ya. Ya wis, ceklek. iki sak cepane iki lho, Pak. Untuk rasa menek. Ya sing kuning ae, Mas. Nek sing ijo aja. Oh, gak oleh sing ijo ya. Yo, engko rusak engko wite. Oh, ya wis, Pak. Terus Pak ya. Saatnya aku ambil buahnya. Bapak dan Lintang siap-siap tangkah buah yang jatuh yo. Buah kuning yang memiliki aroma harum ini hanya bisa tumbuh di temperatur dingin dengan curah hujan yang tinggi loh. Nah, buah ini mengandung banyak getah yang akan semakin berkurang ketika matang. Lagi Wah, oke. oke ya. Nah, ini hasil yang kita cari yaitu karika atau disebut pepaya gunung. Ini bentuknya hampir mirip pepaya, namun ukurannya ini lebih kecil. Nah, seperti ini. Dan banyak yang tidak tahu, biasanya orang sini itu kalau kehausan di kebun itu bisa dimakan bijinya Pak ya? Iya, Mas. Wah, tak coba ya Pak. Wangi. Tak coba nih Pak ya. Iya, coba. Langsung lagi Pak. Ya Pak. Belah ngene, Mas. Nah, kayak ngene. Nah. Oh, ngono ya. Kayak belah durian iki lho, Mas. Nah, tak sesal Pak ya. Iya. Waduh. Wah, ternyata rasanya itu hampir mirip dengan markisa.
asam seger. Nah, ternyata juga banyak mengandung air di sini tuh. Makanya cocok banget untuk menghilangkan dahaga. Pak, ini sakit. Ayo, gue mulai Pak. Ayo. Oh, Pak. Hati-hati ya. Sekarang kita mau bikin kare, bukan kare ayam, apalagi karo kowe tang. Sekarang kita mau bikin kare cuyu. Nah, kare ini identik dengan kuah santannya yang kental. Tapi kali ini mau kita bikin kuahnya dari karika. Wah, rasanya kayak ngopo ya Mbak? Siap nih ya Tang yo. Ayo. Yuyunya juga harus kita bersihkan lebih dulu. Semua bahan dan bumbunya dihaluskan terlebih dulu. Nah, Mbak Lintang yang siapkan santan supaya kuah karenya gurih tenan yo, Rek. Saatnya kita tumis bumbu. Jika sudah harum, masukkan santannya. Nah, ini Tang, santannya Tang. Ya. Jadi untuk bikin kare cuyu ini memang berbeda dengan membuat kare pada umumnya. Nah, ini karena bumbunya itu komplit ditambah daun serai, daun ini juga salam. Nah, itu gunanya biar nanti aroma dari si cuyu ini tidak amis. Nah, ini ternyata tambahan dari si karika ini aromanya jadi makin keluar. Waduh, gak sabar apa Mbak. Ini dia kare yuyu karika sudah jadi. Perpaduan gurihnya santan dan manisnya karika, apalagi disantap rame-rame seperti ini, rasanya wena epol. Ditambah karika yang banyak mengandung vitamin C, dapat menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk rasanya sendiri, aroma dari si kare cuyu ini karena penambahan karika, jadi makin harum. Untuk rasanya itu, cuyunya ini gurih sekali. Nah, untuk karikanya ini empuk, manis, seger. Wah.